Mbak Dini Purwono, staf khusus Presiden bidang hukum, apakah Presiden menyimak, memperhatikan berbagai suara kekecewaan publik atas penegakan hukum akhir-akhir ini? Cuma memang kita harus sadari juga dan being realistic gitu ya, bahwa dalam hal ini kan Presiden tidak sendirian. Kita punya juga yang namanya rumpun legislatif, kita punya juga rumpun namanya yudikatif gitu. Nah kalau kita bicara masalah penegakan hukum, komitmen Presiden itu tetap. Dan Presiden sudah melakukan segala yang memang bisa dilakukan dalam ranahnya untuk mendorong penegakan hukum itu sendiri. Presiden selama ini juga nggak pernah kan melakukan special treatment atau menghalang-halangi proses apapun juga. Bahkan termasuk menterinya tadi salah satu yang kita bahas kan, Juliari Batubara. Presiden selalu menyerahkan kepada proses hukum yang berlaku gitu. Saya sudah mengirim surat kepada Paduka Yang Mulia Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan Jaksa Agung kasasi putusan banding Jaksa Pinangki dan sudah dipublikasikan kepada media. Itu sama sekali tidak ada. Ternyata karena Jaksa Agung juga tidak kasasi, padahal itu tinggal nyentil aja, nelpon atau sekedar memberitahu Mbak Dini menyampaikan ke Jaksa Agung untuk kasasi. Kenapa itu tidak dilakukan, Mbak Dini? Nah, jadi gini, mungkin kita itu kan kelamaan hidup di zaman Orde Baru ya, Mas. Sehingga mungkin kita ini produk-produk yang masih agak blunder nih gitu. Memang kan kalau kejaksaan, kepolisian gitu kan, KPK, itu semua masuk judulnya dalam rumpun ranah eksekutif. Tapi harus diingat loh, bahwa dalam fungsinya mereka itu adalah aparat penegak hukum. Berarti sebetulnya mereka itu serving the law. Memang mereka di bawah Presiden secara administratif, tapi fungsi mereka itu adalah serving the law. Dan pada saat mereka melakukan penyelidikan, penyidikan gitu, itu kan sudah sebenarnya masuk dalam proses ranah yudikatif kan? Enggak begitu Mbak Dini, buktinya waktu itu penangkapan Joko Chandra di Malaysia itu saya tahu persis itu ada peran Pak Presiden memerintahkan Kapolri. Dan juga eksekusi Pinangki kemarin ada menteri yang levelnya itu koordinator itu meminta Kejaksaan Agung untuk melakukan eksekusi. Presiden tentunya pasti bisa memberikan arahan ya Mas ya, tapi kalau kita balik ke konstitusi gitu, kita bicara masalah kekuasaan kehakiman dan yang terkait juga dengan proses penyidikan gitu, tidak bisa kalau sekarang seperti itu berarti Presiden akan bisa melakukan intervensi, bisa menjadi abuse of power juga dong. Nah, Mbak Dini, ini sebenarnya harus berimbang juga ya kita dalam melihat. Mbak Dini, tapi konkretnya Presiden itu mempunyai kekuasaan untuk membantu penegakan hukum dengan cara apa Mbak Nana? Dengan cara menghasilkan legislasi yang pro terhadap penegakan hukum. Hari ini soal pemberantasan korupsi, ada cukup banyak tunggakan legislasi pemerintah. RUU Tipikor, perampasan aset, pembatasan transaksi uang kartal. Tapi apa yang dikerjakan? Disibukkan dengan menggembosi KPK, dengan revisi Undang-Undang KPK. Saya tambahkan satu lagi, November 2019 Presiden Jokowi memberikan gerasi kepada koruptor Anas Makmun, mantan Gubernur Riau. Apa alasannya? Dan hasilnya hari ini sudah terlihat, indeks persepsi korupsi kita anjlok. Dan ini menggambarkan ketiadaan politik hukum pemberantasan korupsi yang clear di tangan Presiden Jokowi. Get